Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pengharapan di tengah akibat penghakiman dan penebusan ilahi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zakaria 5 ayat 5 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Layangkanlah matamu dan lihatlah apa yang muncul itu." Tanyaku, "Apa itu?" Jawabnya, "Itulah tempayan yang muncul." Lagi katanya, "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timahnya telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya." Kemudian malaikat itu berkata, "Itulah kefasikan." Ia mendorong perempuan itu kembali ke dalam tempayan, dan dibantingnya batu timah itu ke mulut tempayan. Lalu aku melayangkan mataku, dan tampaklah olehku dua orang perempuan keluar mengudara dengan sayapnya. Adapun mereka ini, sayapnya seperti sayap burung ranggung. Mereka mengangkut tempayan itu di antara bumi dan langit. Aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Kemana mereka membawa tempayan itu?" Jawabnya kepadaku, "Ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah bait bagi perempuan itu. Apabila telah siap, dia akan mereka tempatkan di sana di atas pijakannya sendiri." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam penglihatan Nabi Zaharia, kita menemukan gambaran yang kontradiktif tentang penghakiman dan penebusan ilahi. Gulungan kitab yang terbang, dan perempuan di dalam tempayan, berfungsi sebagai simbol yang kuat, menyingkapkan konsekuensi dosa, dan juga sifat transformatif dari penebusan Allah. Saat kita mempelajari bagian ini, mari kita pertimbangkan konteks penulisannya, yaitu masa pembangunan kembali rohani, bagi bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan. Di sini, kita menemukan resonansi dalam pesan kuno ini, sebuah kebenaran abadi, yang sesuai dengan konteks kita saat ini. Bangsa Israel, setelah menanggung akibat dari ketidaktaatan mereka di masa lalu, sedang dalam proses membangun kembali kehidupan mereka, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Gulungan kitab yang terbang melayang-layang, yang bertuliskan kutukan, melambangkan penghakiman ilahi atas dosa. Wanita di dalam tempayan, yang melambangkan kejahatan, dikurung dan dipindahkan. Itu adalah masa perhitungan bagi bangsa Israel, masa penghakiman dan juga masa janji penebusan. Dalam konteks masa kini, kita mengalami hal yang sama, dan menerima konsekuensi dari tindakan kita, yang mungkin tampak tidak dapat kita atasi sendiri. Namun, pesan Tuhan tetap berlaku bagi kita, ada harapan di tengah penghakiman ilahi, dan penebusan menanti mereka yang berpaling kepada Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah tantangan yang kita hadapi, pesan Tuhan kepada kita bergema sepanjang zaman. Gulungan kitab yang terbang mengingatkan kita, bahwa dosa mempunyai konsekuensi, namun dosa tidak mempunyai keputusan akhir. Keadilan Allah dipadukan dengan belas kasihan-Nya, dan penebusan diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Wanita dalam tempayan adalah pengingat yang kuat, bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan dalam hidup kita, selama berada di dunia ini. Tuhan mau terlibat dalam menghilangkan akibat dosa, dengan menawarkan kepada kita kesempatan untuk mengalami kasih karunia transformasinya. Dalam konteks ketidakpastian hidup ini, keresahan masyarakat, maupun pergumulan pribadi saat ini, janji penebusan Tuhan masih tetap berlaku. Tuhan mengajak kita untuk berpaling kepadanya, mengakui kekurangan kita, dan menemukan harapan dalam kasih-Nya yang tidak berubah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iman kita kepada Yesus adalah sauh dalam badai penghakiman ilahi.
Dengan menyadari akibat dosa, kita harus menanggapinya dengan pertobatan dan kerendahan hati, mengakui kebutuhan kita akan penebusan Tuhan. Dalam pengakuan dan penyerahan diri kita kepadanya, kita menemukan pengharapan dan kepastian. Kita dipanggil untuk secara aktif terlibat dalam peperangan rohani melawan kejahatan, mengizinkan Tuhan untuk menghapusnya dari kehidupan kita. Iman kita tidak boleh pasif. Ini harus merupakan respons yang proaktif terhadap anugerah yang ditawarkan melalui Yesus. Sebagai bukti iman kita mencari kebenaran, mengejar keadilan, dan memberikan belas kasihan yang sama, yang telah dilimpahkan kepada kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa syukur atas pengharapan yang jauh berada di atas konsekuensi tindakan kami. Di tengah penghakiman ilahi, kami menemukan penghiburan dalam kasih penebusan-Mu. Tuhan, kuatkan iman kami, agar kami dapat menanggapinya dengan kerendahan hati, pertobatan, dan partisipasi aktif dalam pekerjaan transformatif yang Engkau lakukan dalam hidup kami dan di dunia. Semoga rahmat-Mu memampukan kami untuk menghadapi tantangan zaman ini, dengan harapan yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa belas kasihan-Mu lebih besar dari penghakiman yang ada. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.